Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, warahmatullahi kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai pertemuan kedua ini, yaitu statistika untuk deskripsi, eksplorasi, dan perbandingan data. Next. Nah, topik yang akan dibahas yaitu yang pertama ada ukuran pemusatan, yang kedua ada ukuran variasi, dan yang ketiga ada ukuran relatif standing dan box plot. Yang pertama, measurements of center akan dijelaskan oleh saya. Next. Ukuran pemusatan ini yang diperoleh dengan menjumlahkan seluruh nilai dan dibagi dengan jumlah data yang ada itu disebut dengan arithmetic mean atau rata-rata, atau juga disebut average. Tanda sigma X menunjukkan jumlah sekumpulan data. Untuk X ini variabel yang biasanya digunakan untuk mempresentasikan salah satu data, misalnya yaitu data umur mahasiswa di kelas 502. N itu mempresentasikan jumlah data yang ada dalam sebuah sampel, dan N huruf kapital mempresentasikan jumlah data dalam sebuah populasi. Next. X bar ini disebut dengan X bar dan melambangkan rata-rata nilai dari sebuah sampel. Rumusnya yaitu X bar sama dengan sigma X per N. Dan untuk lambang di bawah ini, itu rumusnya untuk sebuah populasi, untuk mencari rata-rata dari sebuah populasi, sama, yaitu sigma X per N kapital. Nah, seperti yang sudah dipelajari di SMA dulu, median ini adalah nilai tengah yang berada di tengah-tengah dari sebuah data. Next. Contohnya terdapat data seperti di bawah ini. Nah, di sini terdapat banyak variasi data yang belum urut, sehingga harus diurutkan terlebih dahulu. Apabila datanya ini berjumlah genap, maka harus nilai yang ada di tengah, yaitu 0,73 dan 1,1 setelah diurutkan, harus dibagi dengan 2, sehingga akan ketemu mediannya, nilai tengahnya, yaitu 0,915. Next. Nah, untuk contoh di sebelumnya, untuk contoh yang ini sama seperti tadi, tetapi dia memiliki nilai yang data yang sama, yaitu 0,75 kedua-duanya, walaupun genap. Jadi 0,73 ditambah 0,73 dibagi 2, yaitu 0,73 medianya. Oke, next. Nah, selanjutnya terdapat modus. Modus adalah nilai dengan frekuensi terbesar atau nilai yang sering paling muncul. Nah, sebuah data bisa memiliki 1, 2, ataupun lebih dari 2 modus. Nah, untuk 2 modus ini disebut dengan bimodal. Untuk yang lebih dari 2 modus disebut dengan multimodal. Tetapi ada juga yang tidak memiliki modus, atau karena tidak memiliki data frekuensi yang saling muncul, sehingga sama perbandingannya. Oke, next. Nah, untuk contoh di A, ini modenya yaitu 1,1, karena di sini terdapat data 1,1 yang muncul 2 kali. Sehingga modusnya 1,1. Kemudian yang B, ini terdapat 2 modus, sehingga disebut dengan bimodal. 27 muncul sebanyak 3 kali, dan 55 muncul sebanyak 3 kali. Nah, yang untuk C ini tidak terdapat modus, karena tidak ada angka
yang munculnya 2 kali atau lebih dari 2. Seperti itu. Next. Pada sebuah distribusi frekuensi, gunakan nilai tengah suatu kelas pada variabel X. Jadi ada rumus untuk mencari nilai tengah pada sebuah data, yaitu caranya X bar sama dengan sigma F dikali X per sigma F. Next. Nah, di sini terdapat data, yaitu ada IQ score, terus ada frekuensi, kelas main point X, lalu ada F kali X. F kali X ini adalah perkalian antara frekuensi dengan kelas midpoint. Untuk 50 IQ 50 sampai 69 memiliki frekuensi 2 dan kelas midpoint X-nya adalah 59,5. Sehingga F kali X-nya sama dengan 2 dikali 59,5 sama dengan 119. Begitu juga seterusnya. Sehingga di sini terdapat frekuensi total atau sigma F sama dengan 78. Dan untuk sigma F kali X-nya sama dengan 7.201. Nah, di sini kita dapat mencari min-nya atau rata-rata dari sebuah data di sini, yaitu dengan cara sigma fx per sigma f sama dengan 7.201 dibagi 78, ketemunya 92,5 untuk rata-rata dari distribusi frekuensi ini. Oke, next. Nah, selanjutnya terdapat median data berkelompok. Median data berkelompok ini dapat dicari dengan cara L0, yaitu tepi bawah kelas median, ditambah C, yaitu kelas panjang interval kelas median, dalam kurung setengah N. N-nya yaitu banyak data pengamatan, dikurangi F besar atau F kapital itu adalah sebuah jumlah frekuensi sebelum kelas median, per F kecil, yaitu frekuensi kelas median. Oke, next. Nah, tadi kan ada median data berkelompok dan sekarang ada modus data berkelompok. Rumus dalam modus data berkelompok ini yaitu L0 sama seperti tadi, tapi bawah kelas modus ditambah C panjang kelas interval kelas modus dalam kurung B1. B1 yaitu selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelum kelas modus dibagi B1 plus B2. B2-nya yaitu selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas setelah kelas modus. Oke, next. Nah, back mean atau bisa disebut dengan back average, yaitu ukuran rata-rata dari tertimbang begitu. Nah, di sini dapat dicari rumusnya hampir sama seperti yang rata-rata, tetapi terdapat baik di sini. Jadi X bar B kali X dibagi X bar dibagi dengan sigma B. Next. Nah, contohnya seperti di sini terdapat data A, B, C, D, dan F, di mana masing-masing itu memiliki nilai 4, B itu 3, C 2, D itu 1, dan F sama dengan 0. Dan di sini ada baiknya 3, 4, 3, 3, 1, dan ini berurut. Nah, di sini soalnya itu urutannya AA, B, C, dan F. Kemudian X-nya berarti yang A tadi 4, B-nya tadi 3, 2, kemudian 0. Sehingga kita cari X bar-nya sigma B dikali X, yaitu 3 kali 4 ditambah 4 kali 4 ditambah 3 kali 3, begitu juga seterusnya, dibagi dengan sigma B, yaitu 3 tambah 4 tambah 3 tambah 3 tambah 1.
Ketemunya 43/14 sama dengan 3,07. Oke, next. Nah, di sini terdapat rangkuman dari yang telah saya jelaskan tadi. Ada mean, median, mode, dan mid range. Nah, yang median tadi ada 2. Oke, next saja. Ada skewed and symmetry. Simetris distribusi data yang simetris menunjukkan histogram simetris antara kiri dan kanan. Oke, next. Skewed yaitu distribusi data yang tidak simetris atau terlalu tinggi pada satu sisi dibanding sisi lain, kanan kiri, sehingga histogramnya akan lebih tinggi. Nah, untuk skewed ada 2, yaitu skewed to the left dan skewed to the right. Yang skewed to the left ini disebut juga negatively skewed, ditunjukkan dengan histogram modus terletak di sebelah kiri. Yang satunya yaitu skewed to the right, atau disebut juga positively skewed, ditunjukkan dengan histogram yang lebih tinggi di area kanan, modus terletak di sebelah kanan. Nah, yang ini terbalik karena yang A ini skewed to the left. Harusnya ini modusnya terletak di sebelah kiri. Jadi yang skewed to the left ada di grafik nomor C. Lalu yang sebelah kiri ini adalah skewed to the right, karena modusnya berada di sebelah kanan. Yang B ini perbandingannya sama, modus, mean, dan median. Sehingga akan simetris seperti itu. Oke, next. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Ya, saya akan melanjutkan pemaparan dari awalnya. Tentang masuk out variation. Yang pertama ini ada range. Range itu merupakan sekumpulan nilai data. Range dari sekumpulan nilai data adalah selisih atau perbedaan antara nilai data maksimum. Udah kedengeran belum? Dengar, walaupun agak kecil. Kalau segini Pak udah. Saya sih bisa, tapi yang lain bagaimana? Bisa? Bisa, Pak. Saya ulangi ya teman-teman. Range dari sekumpulan nilai data adalah selisih antara nilai data maksimum dan nilai data minimum. Rumusnya kan sama dengan maksimum value dikurangi minimum value. Next. Nah, di sini ada sampel standar deviasi formula, rumus standar deviasi. Standar deviasi sendiri adalah standar penyimpangan data dari rata-ratanya atau mean. Dalam menghilangkan pengaruh positif dan negatif selisih data dengan rata-ratanya, digunakan bentuk kuadrat di akar sehingga standar deviasi diperoleh dari akar positif varians. Varians dia adalah rata-rata hitung dari kuadrat simpangan setiap pengamatan terhadap rata-rata hitungannya. Nah, di sini ada rumusnya. Ini untuk sampel S sama dengan sigma dikali nilai rata-rata atau mean sampel dikurangi X bar dikuadratkan per N-1. N ini adalah jumlah sampel dan akar. Nah, yang kedua ada ini untuk data populasi ini S sama dengan akar dari N kali sigma X kuadrat dikurangi X sigma X
kuadrat dibagi N kali N minus 1. Nah, di sini ada contohnya. Di sini N merupakan jumlah sampel ya. Jumlah sampelnya ada 4. Sigma X sama dengan 94. Kemudian dari sigma X ini sendiri dikuadratkan hasilnya ini ya. Terus kita gunain rumus tadi, dimasukin ke rumus akar dari N kali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat per N kali N-1 sama dengan 4 kali 2220 dikurangi 94 akar 2 dibagi 4 kali 4 min 1. Terus kemudian hasilnya akar 44 per 12 sama dengan 1,9. Yang kedua itu populasi standar. Rumusnya ini mirip dengan rumus sebelumnya ya, tapi yang digunakan adalah main populasi dan ukuran populasinya sama dengan jadi akar sigma X min mu kuadrat per N. Yang selanjutnya itu varians. Varians dari satu set nilai adalah ukuran variasi yang sama dengan kuadrat standar deviasi. Sampel varians itu S kuadrat dikurangi kuadrat sampel standar deviasi ya. Terus yang populasi itu sigma kuadrat dikurangi kuadrat populasi standar deviasi tadi. Unbiased estimator. Simple variance S2 S kuadrat adalah unbiased estimator dari population variance sigma kuadrat yang berarti nilai standar S kuadrat cenderung menargetkan nilai sigma kuadrat daripada secara sistematis cenderung overestimate atau underestimate sigma kuadrat. Ini pengertiannya tadi S adalah sample standard deviation. Nah, yang S kuadrat itu sample variance, terus yang sigma itu population standard deviation, terus sigma kuadrat itu population variance. Coefficient of variance untuk sekumpulan non-negatif sampel atau populasi data yang dinyatakan sebagai persen menggambarkan standar deviation relatif terhadap mean. Sampelnya itu sama dengan S per X bar kali 100%. Populasi sigma per M kali 100%. Range rule of thumb for interpreting a known value of standard deviation. Yang ini yang biasa digunakan, yang sistemnya yang minimum dan maksimum yang biasa digunakan sebagai sampel value sebagai berikut. Nah, ini bisa dilihat minimum value itu bisa sama dengan mean dikurangi 2 kali standard deviation. Yang maksimum itu mean ditambah 2 kali standard deviation. Nah, untuk kumpulan data memiliki distributive shape, hal itu berlaku sekitar 68 dari semua nilai termasuk dalam satu standar deviasi dari mean. Terus yang kedua, sekitar 95% dari semua nilai berada dalam 2 standar deviasi dari mean. Dan yang ketiga, sekitar 99,7% dari semua nilai termasuk dalam 3 standar deviasi dari mean.
ini grafiknya. Next. Ini yang tadi yang aku bilang yang kedua ini ya, 95% dengan sebuah standar deviasi. Yang ini tadi 68% dari satu standar deviasi. Ini bisa dilihat. Jadi rumusnya juga yang ini kan yang tadi X bar kurangi 2S, terus yang ini X bar tambah 2S. Next. Yang ini yang ketiga, 99,7% dari data yang dipakai via standar akan bentuknya kayak gini. Next. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, selamat siang Bapak-Bapak dan teman-teman. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ukuran berdiri relatif dan box plot. Z-score. Nah, Z-score ini merupakan nilai standar atau baku. Nah, Z-score ini digunakan untuk mengetahui apakah nilai sampel berada di atas, di bawah, atau sama dengan mean dengan mempertimbangkan standar deviasinya. Apabila nilai data lebih kecil dari mean, berarti Z-score-nya negatif. Apabila nilai data lebih besar dari mean, Z-score-nya positif. Dan apabila nilai data sama dengan mean, Z-score-nya sama dengan 0. Nah, untuk ukuran posisi Z-score, rumusnya adalah apabila sampel Z sama dengan X dikurangi X bar dibagi dengan sampel. Untuk populasi Z, rumus posisi Z-score ini adalah X dikurangi mu dibagi dengan. Nah, untuk menafsirkan Z-score, setiap kali nilai lebih kecil dari rata-rata, skor Z yang sesuai adalah negatif. Nilai biasanya minus 2 akan lebih kecil dari Z-score dan akan lebih kecil dari 2. Untuk nilai yang tidak biasanya, Z-score akan lebih kecil dari minus 2 atau Z-score lebih besar dari 2. Nah, selanjutnya adalah persentil. Persentil merupakan ukuran lokasi. Ada 99 persentil yang dilambangkan dengan P1, P2, Pn sampai dengan P99 yang membagi satu kelompok set data menjadi 100 kelompok dengan sekitar 1% dari nilai di setiap kelompok. Nah, untuk menemukan persentil dari nilai data, rumusnya adalah number of value dikurangi dengan X dibagi total number of value dikali 100. Selanjutnya adalah untuk menemukan persentil data per kelompok. Rumusnya adalah persentil data per I sama dengan tepi kelas bawah ditambah panjang kelas interval bagi persentil per 100 dikali N dikurangi frekuensi sebelum kelas persentil dibagi frekuensi kelas persentil. Nah, untuk contohnya, diketahui besaran tekanan darah dari 50 mahasiswa suatu universitas yang disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut. Tentukan besaran persentil 50 dari data di atas. Jawaban. Letak persentil 50 sama dengan 50 per 100 dikali N. N ini adalah rumus dari adalah letak P50 yang mau kita carinya. Jadi 50 per 100 dikali 50 sama dengan 25. Kelas persentil 50 sama dengan 108 dikurangi 112. Nah, panjang kelas intervalnya adalah 98 dikurangi 93 sama dengan 5. N-nya adalah 50. Frekuensi kelas sebelumnya adalah 2 ditambah 10 ditambah 12 sama dengan 24. Dan frekuensi kelas kita adalah 10. Nah, jadi persentil 50 sama dengan 107,5 ditambah 5 dikali 50 per 100 dikali 50 dikurangi 24 per 10, hasilnya adalah persentil 50 sama dengan 107,5 ditambah 5 dikali 1 per 10. Hasilnya adalah 108. Nah, jadi 108 berarti 50% dari observasi adalah kurang dari 108. Nah, untuk kuartil merupakan ukuran lokasi dilambangkan Q1, Q2, dan Q3 yang membagi satu set data menjadi 4 kelompok dengan sekitar 25% dari nilai di setiap kelompok.
Kuartil pertama itu memisahkan 25% terbawah dari nilai yang dikurutkan dari 75% yang teratas. Untuk kuartil kedua itu sama dengan median, yaitu memisahkan 50% terbawah dari nilai yang diurutkan dari 50% teratas. Nah, untuk kuartil ketiga itu memisahkan untuk kuartil ketiga memisahkan 75% terbawah dari nilai yang diurutkan dari 25% di atas. Untuk kuartil membagi skor peringkat menjadi 4 bagian yang sama, yaitu minimum di 25% di kuartil pertama, 50% di kuartil kedua, dan 75% di kuartil ketiga. Nah, untuk kuartil data per kelompok itu rumusnya sama seperti sebelumnya, yaitu kuartil ke 1, 2, atau 3 terusnya sama dengan tepi kelas bawah ditambah panjang kelas interval dibagi kuartil ke berapa aja di per 4 dikali N dikurangi frekuensi kelas sebelum kuartil per frekuensi kelas kuartil. Nah, untuk rumusnya, untuk contohnya, contoh perhitungan kuartil data per kelompok ada di sini. Kita ingin mencari letak kuartil pertama. Nah, karena letak kuartil 1 berada frekuensi di kumulatif 9, maka kelas kuartil 1 adalah kelas 101 sampai 104. Diketahui, tepi kelas bawahnya adalah 100 dikurangi 0,5 sama dengan 99,5. Panjang kelas intervalnya 5, jumlah datanya itu adalah 36. Frekuensi kumulatif sebelum kelas Q1-nya itu sama dengan 2 plus 8 sama dengan 10. Nah, frekuensi Q1-nya sama dengan 7. Untuk menentukan nilai kuartil ya, yaitu kuartil ke I sama dengan tepi kelas bawah ditambah panjang kelas interval dikali 1/4 kali N minus kelas sebelumnya minus frekuensi kelas sebelumnya per frekuensi kelas persentil. Nah, jadi kuartil 1-nya 99,5 ditambah 5 kali 1/4 kali 36 dikurangi 10/7 sama dengan 99,5 ditambah 5 dikali 9 kurang 10/7. Hasilnya ada 99,5 ditambah 5 kali min 1/7 sama dengan 99,5 dikurangi 0,71. Hasilnya adalah 98,79. Nah, desil data berkelompok. Kalau persentil itu 1/100, kalau kuartil itu 1/4, nah kalau desil ini 1/10-nya. Untuk rumus menghitung desil data berkelompok sama dengan desil ke I sama dengan tepi kelas bawah ditambah panjang kelas interval dikali 1/10 N dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas desil dibagi frekuensi kelas. Nah, untuk pola distribusinya, distribusi sampel disajikan secara grafis yang bisa menggambarkan bentuk distribusi data. Pola distribusi dibagi menjadi 4, yaitu normal, uniform, skewed left, dan juga skewed right. Nah, sekian presentasi dari kelompok 5. Apakah rekan-rekan sekalian ada yang ingin bertanya? Ya, silakan, Helmi. Sebelumnya izin memperkenalkan diri Pak, nama saya Helmi Zanugroho, nomor presensi 14 dari kelompok 4. Nah, jadi tadi kan yang bagian 2 itu ngejelasin tentang sebentar ada 3 bagian yaitu range, standar deviasi, dan variance. Nah, yang ingin saya tanyakan tuh apakah hubungan antara variance dalam standar deviasi. Sekian, Pak. Oke, terima kasih. Silakan dijawab kelompok 5. Pak, boleh menampung pertanyaan dulu, Pak. Mungkin ada teman lain yang ingin bertanya. Ya, silakan dikelola. Kelompok 5 ingin menampung dulu. Silakan, ada pertanyaan lainnya. Izin bertanya, Pak. Ya. Terkait dengan median dan mean, mengapa median dan mean itu tidak selalu pasti dapat digunakan untuk menggambarkan bentuk distribusi pada data yang ditampilkan? Terima kasih. Oke.
kenapa tidak selalu bisa menggambarkan distribusi data. Mean dan median itu kenapa tidak selalu bisa menggambarkan distribusi data. Lagi. Ya, mungkin dijawab dulu kalau belum ada. Baik, Pak. Mungkin di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Faisal. Ya. Faisal, ya. Tadi pertanyaannya kenapa median dan mean itu tidak bisa digunakan untuk menggambarkan bentuk distribusi. Nah, mungkin karena bentuk distribusi akan jelas digambarkan oleh modus atau nilai yang paling sering muncul. Yang adanya modus tersebut akan terlihat bagian atau kelompok data yang memiliki frekuensi paling banyak, sehingga akan langsung dapat menunjukkan bentuk distribusinya, baik itu normal, miring ke kiri atau miring ke kanan, tergantung posisi modusnya itu berada di sebelah mana. Begitu, Faisal. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Helmi. Tadi pertanyaannya, apakah hubungan varian dengan standar deviasi ya, Helmi? Iya, benar. Kalau menurut aku, standar deviasi itu kan standar penyimpangan dari data rata-ratanya atau mean. Nah, dalam menghilangkan pengaruh positif dan negatif selisih data dengan rata-ratanya, digunakan bentuk kuadrat di akar, sehingga standar deviasi itu diperoleh dari akar positif dari varian. Gimana Helmi, Baik, sudah terima jelas? kasih. Insya Allah sudah jelas, Pak. Oke, sebelum kita lanjutkan lagi. Ini tapi kelompok 5 sudah paham dengan apa yang dijelaskan. Kelompok 5 sendiri paham nggak dengan apa yang dijelaskan? Sudah, Pak, insya Allah. Sudah paham semua ya, materi yang ada di PowerPoint dan yang ada di PPT saya sudah bisa dipahami semua. Oke, kalau sudah dipahami, silakan lanjut, Mutia. Izin bertanya kepada kelompok 5 terkait perhitungan desil dan kuartil data berkelompok. Bagaimana jika nilai letak desil atau kuartilnya itu berupa angka desimal? Dan apakah pengaruh penentuan letak kelas desil atau kuartilnya itu, misalnya ada persimpangan antara dua kelas? Terima kasih. Oke. Pak, izin menjawab untuk pertanyaan Mutia. Tadi Kak Mutia menanyakan apakah di desil atau kuartil itu apabila ada berupa angka desimal gitu ya Pak. Jadi kalau menurut saya nilai desimal pada letak desil atau kuartil tidak mempengaruhi penentuan kelas dan tidak ada perubahan dalam perhitungannya. Nah, untuk pertimbangan penentuan kelas itu kita melihat aspek frekuensi kumulatif. Misalkan nilai desimal atau letak desil kuartil yang berada di persimpangan antara dua kelas, maka penentuan kelasnya menggunakan kelas yang kedua. Apakah sudah cukup jelas kamu, Tia? Jelas. Terima kasih. Oke. Ada lagi pertanyaan? Ya, silakan Dia. Sebenarnya bukan bertanya sih Pak, cuman lebih kayak menyimpulkan berarti untuk varian tadi yang pertanyaannya yang hubungan varian sama standar, berarti varian itu hanya memangkatkan 2 dari standar deviasi ya. Terima kasih. Oke, gimana? Kelompok 5 bisa jawab? Pak, izin memberi pernyataan, sesuatu. Jadi perkenalkan, nama saya Pramdi Putakaro, absen 23. Jadi untuk membantu kelompok 5, oke, jadi ya benar yang dikatakan oleh dia tadi, yaitu varians merupakan kuadrat dari simpangan baku gitu. Nah, terus mungkin teman-teman pada bertanya konsepnya apa sih
gitu kan. Jadi mungkin saya akan memberi sedikit insight ya. Pertama, itu kan kita harus tahu dulu apa itu simpangan baku. Oke. Simpangan baku itu dia simpelnya yaitu bagaimana sih data itu menyebar pada suatu populasi gitu. Nah, sekarang kita melihat yaitu varian, di mana varian merupakan kuadratnya. Nah, ini apa filosofi dari varian tersebut? Maka kalau untuk beri filosofi sih saya mungkin gini ya, misalnya kita ini kan manusia gitu. Terus manusia itu kan selalu berbuat kesalahan yang berulang-ulang kali. Nah, itu kan kita bakal data tuh. Dan tidak mungkin kita bakal menemukan kesalahan dari berapa sih kesalahan manusia selama dia hidup gitu. Maka untuk mencari seperti nilai terdekatnya, yaitu kita bakal mencari yang namanya yaitu si penyebaran tadi, yaitu penyebaran kesalahan-kesalahan kita, yaitu si simpangan baku itu kita kuadratkan gitu. Jadi seolah-olah kita cari nilai terdekat dengan berapa sih total kesalahan kita selama hidup. Jadi mungkin sini misalnya kita buat kesalahan 1000 kali gitu. Jadi itu kan yang diukur oleh kita gitu, dan bisa jadi kan lebih. Maka dari situ kita akan mengkuadratkannya biar mendapatkan nilai yang mendekati gitu ya. Mungkin itu dari saya. Mungkin ada koreksi dan tambahan dari teman-teman. Ya, ini saya coba bantu aja ya. Jadi dalam statistik itu ada yang namanya standar deviasi, ada yang namanya varians. Nah, sebenarnya standar deviasi apakah memang hanya akar dari varian saja? Jawabannya iya, gitu ya. Standar deviasi itu adalah akar dari varians, gitu. Jadi nanti dalam kegunaannya, varians itu akan digunakan untuk melihat sebenarnya sih sama-sama ukuran sebaran variasi ya. Ukuran sebaran variasi, bisa varian, bisa standar deviasi. Nah, cuman nanti perhitungannya mungkin perhitungannya itu bisa digunakan untuk hal-hal tertentu gitu ya. Misalkan standar deviasi itu nantinya akan digunakan untuk menghitung distribusi Z gitu kan. Distribusi Z itu kan di mana rumusnya adalah X minus X bar dibagi S atau standar deviasi gitu ya. Tapi di sisi lain ada juga yang menggunakan perhitungan varians gitu. Perhitungan varian seperti untuk nanti kalian akan bertemu dengan pengujian hipotesis. Nah, di situ yang digunakan adalah varians perhitungannya gitu. Jadi ya kalau memang ternyata standar deviasi itu adalah akar dari varians, tidak perlu dipusingkan gitu ya, tidak perlu bingung gitu ya. Memang standar deviasi adalah akar dari varians, gitu saja. Oke, ada lagi pertanyaan lain? Oke, kalau nggak ada, kita lihat ya. Jadi saya boleh share screen. Ya. Jadi ini semua kalian sudah bisa pahami. Oke, bagus kalau gitu. Modus kalian bisa menghitung. Frequency distribution bisa. Data berkelompok mediannya seperti ini. Bisa mencari, bisa menghitung ya. Oke. Skewed bisa dipahami, simetrik dan skewed bisa. Oke. Kalau bentuk bentar. Kalau bentuknya seperti ini, ini apa? Skewed to the right. Left. Yang right. Right atau left? Right, ya. Right, Pak. Right kanan, Pak. Skewed to the right. Kiri.
Yang ini? To the left. To the left. Oke. Jadi kalau di sini apa yang jadi kuncinya, apa yang jadi patokannya? Mana yang memiliki buntut lebih panjang? Gitu. Kalau yang memiliki buntut lebih panjang itu ada di kiri, maka ini adalah skewed to the left. Jadi yang mana yang skewed to the left, yang A atau yang B? B, Pak. Yang B. Iya, yang B ya. Oke. Jadi kita lihat buntutnya ini, gitu ya. Ini berarti left. Ya kan, skewed to the left. Berarti yang A To the right. skewed to the right. Oke. Gitu ya. Yang simetris seperti apa? Yang simetris seperti ini. Oke. Jadi ketika simetris, maka modus sama dengan mean sama dengan median. Tapi ketika dia skewed to the left, maka mean itu nilainya lebih kecil daripada median. Dan median berada di tengah-tengah antara mean dan juga modus. Ya, kalian perhatikan di sini. Sementara kalau kita melihat modusnya nilainya lebih kecil dibandingkan median, dan median ada di tengah-tengah antara modus dan mean, maka ini adalah skewed to the right. Gitu ya. Ini bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa. Oke, ada yang bingung ya? Karena nanti pertanyaannya akan aplikatif. Ya, jadi kalian harus paham maksudnya. Kalau nilai, misalkan nilai ya, nilai UTS suatu mata kuliah, biasanya itu bentuknya seperti apa? Skewed to the right, skewed to the left, atau simetris? Simetris. Simetris. Tergantung Nilai itu nilainya, Pak. berapa sih? Bervariasi, Pak. Biasanya berada di mana? Rentangnya berapa sampai berapa? Oke, nilai yang mungkin. 0 sampai 1. Nilai yang mungkin itu dari berapa sampai berapa? Nilai yang mungkin dulu. Dari suatu ujian mata kuliah. 50-an. Yang mungkin. 0 sampai 100, Pak. 0 sampai 100, Pak. 0 sampai 100. Oke, sekarang suatu mata kuliah. Biasanya bentuknya apa? Simetris, skewed to the right, atau skewed to the left? Mungkin simetris, Pak. Simetris. Oke, kalau simetris, berarti bentuknya, seperti ini. Anggaplah ini simetris. Titik tengahnya berapa? 50. 50. Apakah seperti ini sebagian besar mata kuliah? Jadi di sini 30, 70, 90. Tidak, Pak. Hah? 10. Seperti itu? Sebaran tidak, Pak. Data kalian? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Enggak. Jadi kayak gimana? Bervariasi, Pak. Ya, to the left. Seperti Iya, misalnya Pak. kalau To the left. kalau mata kuliahnya sulit mungkin to the apa ya? To the right. Yakin kalian ada nilai kalian yang seperti ini? Karena Nggak kalau ada. seperti ini sebagian besar nilainya 30-an, 20-an, 40-an. Yang dapat 60 itu sedikit. Artinya gitu. Ini frekuensi ya. Nah, ini dari 30 orang, ini bisa jadi nih. Ini 14 orang nilainya 30. Kemudian yang di sini ada 10, nilainya 20 gitu ya. Sementara nilainya 40 juga misalkan 8 gitu ya. 8. Yang dapat
60, mungkin cuma 1. Apakah seperti itu nilai-nilai kalian? Tidak, Pak. Biasanya gimana? To the left. To the left ya. Iya, Pak. Oke, jadi kemungkinan seperti ini. Nah, jadi kalian harus bisa memahami ini dalam konteks yang aplikatif. Kira-kira nanti bentuk datanya itu kayak gimana ya, gitu ya. Oke, jadi yang benar ya skew to the left. Jadi bukan skew to the right. Simetris pun enggak gitu kan. Ya, gitu. Oke. Range bisa kalian pahami, standar deviasi bisa kalian hitung. Gunakan rumus yang ini untuk lebih mudah menghitungnya. Ya. Variance itu adalah kuadrat dari standar deviasi. Oke. Bedanya kalau population variance kita hanya bagi dengan n-1 saja. Nah, ini coefficient of variation. Coefficient of variation itulah standar deviasi dibagi rata-ratanya dikali 100. Kemarin kita sudah belajar antara ukuran-ukuran statistik dan ukuran-ukuran parameter ya. Ini adalah parameter namanya. Parameter, yang ini ukuran-ukuran statistik. Ya. Oke. Minimum maximum usual value itu artinya berada di rentang min plus minus 2 dari standar deviasi. Ya, min plus minus 2 dari standar deviasi. Ini empirical rule. Ya, salah satu apa ya namanya hukum empiris gitu ya. Mungkin untuk bisa memudahkan kita mengestimasi data. Oke. Box plot dihitung dari nilai-nilai apa saja? Nilai maksimum, minimum, kuartil 1, 2, 3. Oke, gitu ya. Bentuknya seperti ini. Gitu ya, box plot. Bisa berdiri, bisa juga horizontal gitu, sama aja ya. Ya, gitu juga bisa. Nah, Z-score. Z-score gimana hitungnya? X per X bar. Dikurang X bar dibagi sampel. Oke, ini adalah Z. Artinya apa? Ini adalah suatu nilai yang standardized. Artinya distandarkan. Kalau suatu nilai itu sama dengan, ketika X sama dengan X bar, maka Z sama dengan 0. Jadi akan distandarkan. Ya, dibagi standar deviasinya. Oke, ukuran-ukuran persentil kan udah terbiasa mungkin waktu dulu SMA ya. Tapi ini persentil untuk data berkelompok, jadi mungkin kalian perlu sedikit pay attention juga di sini ya. Karena mungkin kalau di SMA apakah sudah menghitung dengan data berkelompok atau belum? Sudah, Pak. Oh, sudah juga. Oke. Gitu, ini sudah bisa dipahami. Hanya saja mungkin nanti di box plot tadi kita akan, selain box plot yang tadi kita bahas, ada juga box plot yang kita modifikasi. Tujuannya apa? Tujuannya untuk melihat apakah ada data yang bersifat outlier, kan gitu ya. Untuk bisa mengetahui apakah data itu bersifat outlier atau tidak, kita perlu menghitung dulu interquartile, IQR, interquartile range.
Q3 minus Q1. Ada lagi semi interquartile range Q3 minus Q1 per 2. Ada lagi mid quartile Q3 plus Q1. Jadi tolong jangan sampai terbalik, jangan sampai menghitung interquartile range itu Q3 plus Q1. Atau kebalik, mid quartile range sama dengan Q3 minus Q1 plus dibagi 2. Nah, itu kurang tepat gitu ya. Ada percentile range. Nah, ini untuk menyusun box plot. Nah, untuk menyusun box plot modified yaitu kita hitung di sisi kanan di atas Q3 sebesar 1,5 IQR. Untuk yang di sisi kiri, outlier akan berada di bawah Q1 dari 1,5 IQR-nya gitu ya. Jadi misalkan di sini kita punya data seperti ini. Ini saja ya, estimasi saja. Misalkan kalau di sini kira-kira datanya 73. Ini nilainya 80. Kemudian ini misalkan nilainya 78. Oke. Nah, ini adalah Q1, Q3, ini median. Nah, sekarang untuk bisa menentukan apakah data itu ada yang outlier atau tidak, maka kita hitung apanya? 1,5 IQR, gitu ya. Data yang terletak lebih jauh dari 1,5 IQR dari Q3 itu namanya outlier. Jadi ini 1,5 IQR. Nah, seperti itu. Berarti nilai ini kita namakan apa? Outlier. Outlier ya. Berarti ini sekitar 104, ini sudah outlier. 123 ini sudah outlier. Gitu ya. Nah, tapi kenapa di sini hanya lebih pendek ya? Ini tentunya tidak sampai 1,5 IQR ya. Ini lebih kecil daripada 1,5 IQR. Jadi kenapa ini lebih kecil? Karena memang nilai minimumnya hanya ada di data misalkan 60 gitu ya. Jadi memang tidak ada outlier di sisi kirinya. Tentunya tidak perlu kita panjangkan sampai 1,5 IQR. Minimumnya di 60 ya cukup gitu ya. Nah, jadi kalian kalau misalkan harus mengidentifikasi adanya outlier atau tidak, kalian bisa lakukan dengan menghitung 1,5 IQR-nya ini. Jadi di sini, ini saya misalkan 95. Jadi IQR-nya berapa nih? Dari 80 ke 95 kan 15 ya. Berarti IQR-nya kan ini Q3 ya. Oh, IQR-nya 80 kurang 78 harusnya 12 ya. 12. 1,5-nya berarti 18. Kalau 80 tambah 18. 98, mungkin ini 98 harusnya gitu ya. Nah, seperti itu. Paham ya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, alhamdulillah berarti bisa dipahami oleh semua. Kalau gitu, sekarang kalian bisa cek yang ada di LMS. Itu saya share tugas kalian. Nah, tolong dikerjakan itu. Kemudian, siapa yang mau menjawab
silakan tunjuk tangan, silakan raise hand, atau silakan sampaikan gitu ya, mau mengerjakan nomor berapa sebagai aktivitas kita. Jadi di situ ada 7 soal. Di LMS itu ada 7 soal ya. Nah, itu kalian kerjakan semua. Tentunya nanti kalian PDF-kan seperti biasa, kalian upload hasil kalian. Nah, tetapi pada kesempatan ini juga kalian silakan untuk menjawab. Kita langsung diskusi. Kita langsung diskusikan bagaimana jawabannya. Nah, yang mau menjawab akan mendapat nilai aktivitas. Gitu ya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, silakan. Atau ada yang sudah mau memilih nomor berapa untuk menjawab? Atau jika belum ada, silakan dikerjakan dulu. Nanti siapa yang sudah selesai, silakan raise hand atau tunjuk diri untuk menjawab ya.